kenalin, aku Anissa Mulia Hamidah dengan NIM 1900083 dari kelompok 1 membahas tentang World History bab 19, 20, 21 juga Perang Dunia Kedua. Tapi di sini aku akan jelasin bab 19 tentang hubungan internasional pada tahun 1871 sampai 1914. Pembahasan pertama mengenai aliansi tiga negara. Apa sih aliansi tiga negara itu? Aliansi tiga negara adalah aliansi militer antara Kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia yang berlangsung dari tahun 1882 hingga dimulainya Perang Dunia I pada tahun 1914. Selanjutnya ada aliansi dua negara dan Triple NTT. Negara-negara tersebut membentuk dua aliansi besar yakni Triple Alliance dan Triple NTT. Triple Alliance terdiri dari negara Jerman, Italia, dan Austria-Hungaria. Sementara Triple NTT terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah-masalah kolonial. Maroko memiliki sumber daya alam yang kaya dan membuat Prancis ingin menginvasi Maroko. Jerman juga memiliki kepentingan ekonomi di Maroko. Permasalahan ini dilempar ke konferensi internasional yang diselenggarakan di Aglerica, Spanyol pada tahun 1906. Dan hasil dari konferensi mengecewakan Kekaisaran Jerman. Lalu ada penaklukan wilayah timur. Perang Balkan pertama yang terjadi pada tahun 1912 hingga 1913 menimbulkan krisis internasional. Hasil dari Perang Balkan sangatlah mengecewakan. Perjanjian Bukares menjadikan Jerman dan Turki sebagai satu-satunya pijakan di Eropa. Ada militerisme. Peningkatan senjata di akhir abad ke-19 menjadikan peperangan sebagai cabang sains terapan yang membutuhkan pengetahuan teknik, baik di medan pertempuran dan di pabrik amunisi. Metode pertempuran yang berubah menuntut pembentukan angkatan bersenjata nasional. Dan yang terakhir ada Pan-Jerman. Populasi Jerman meningkat dari 41 juta jiwa hingga 65 juta jiwa, juga perdagangan luar negeri Jerman berlipat ganda, dan Jerman menjadi negara industri kedua setelah Inggris Raya. Di tahun 1890, orang berpengaruh di Jerman membentuk Liga Pan-Jerman yang menjadi organisasi politik paling kuat di Kekaisaran Jerman. Oke, sepertinya cukup penyampaian dari aku, mari kita tutup dan ke pematerian selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Zulfa Salsabila dengan NIM 1908885. Di sini aku akan membahas bab 20 Perang Dunia I 1914-1918. Awal perang tahun 1914. Perang Dunia I diawali dengan pembunuhan Francis Ferdinand dengan istrinya di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Francis Ferdinand dengan istrinya dibunuh oleh orang Bosnia yang merupakan anggota kelompok rahasia Serbia anti-dual monarki yang ingin memisahkan diri. Sebelumnya, pada tanggal 23 Juni, Austria-Hungaria mengirim pesan kasar atau ultimatum pada Serbia untuk meredam gerakan-gerakan atau organisasi anti-Austria dan membubarkan kelompok bersenjata yang terlibat dalam propaganda anti-Austria. Pada tanggal 28 Juli, Austria-Hungaria menolak jawaban Serbia dan menyatakan perang dengan Serbia. Rusia sebagai pelindung bangsa Slav di Balkan ingin membantu Serbia untuk melawan Austria-Hungaria. Namun, hal tersebut akan membuat Jerman membantu Austria-Hungaria sebagai sekutunya. Jalannya perang tahun 1914 sampai 1917. Pertempuran pertama terjadi pada bulan Oktober dan November tahun 1914 di Ypres, ketika Jerman melalui serangan besar mencoba untuk menembus garis pertahanan Inggris. Namun, pasukan Belgia menggali parit di daerah Sungai Yaser sehingga membanjiri dataran rendah dan menghambat pergerakan pasukan Jerman. Di tahun 1915, Front Barat membangun parit-parit perlindungan di sepanjang Swiss dengan jarak 600 mil dan menggunakan senjata tembakan granat, sedangkan Jerman menggunakan gas beracun. Hal tersebut tidak sesuai dengan konvensi Hagu, sehingga Inggris membuat masker gas untuk mengatasi serangan gas beracun Jerman. Paruh pertama di tahun 1916, Jerman menyerang benteng Prancis dan berniat menguasai kota Verdun. Namun, saat musim gugur, Prancis dengan dibantu pasukan Inggris menyerang Jerman di garis pertahanannya, yaitu Sungai Somme,
dan Jerman pun berhasil dipukul mundur kembali ke garis awal pertahanan mereka. Pada tahun 1917, Jerman menguasai Belgia dan Prancis Utara dan melakukan invasi pada distrik-distrik jajahannya dengan melakukan perampasan, perampokan, dan pemerasan terhadap penduduk di kota-kota Belgia dan Prancis Utara. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I yaitu yang pertama Front Barat, yang terdiri dari negara-negara yang bersekutu dan tergabung dalam Triple Entente atau aliansi tiga negara, yaitu Inggris Raya, Prancis, dan Kekaisaran Rusia. Lalu yang kedua yaitu Front Timur atau disebut sebagai Central Power, yaitu Austria, Hungaria, dan Jerman. Kemudian ada Front Balkan dan Italia. Turki dan Bulgaria memutuskan untuk bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria, sedangkan Italia memutuskan untuk bergabung dengan Front Barat. Nah, cukup sekian pematerian dari aku. Mari kita lanjutkan pada pematerian selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Latifah Ayu Puspaningrum dengan NIM 1900153 akan menjelaskan tentang perang di luar Eropa dan di laut, intervensi Amerika, revolusi Rusia, akhir perang 1918, konferensi perdamaian, dan perdamaian dengan Jerman. Intervensi Amerika Serikat. Pada awalnya, pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Wilson menyatakan kenetralannya tidak berpihak pada front barat maupun timur. Namun, tidak sedikit juga warga Amerika yang berdarah Jerman dan memihak pada sekutu. Amerika Serikat berhutang kemerdekaan pada Prancis dan Amerika Serikat ingin membela Belgia yang tidak bersalah namun diperlakukan secara kejam. Tak lama dari itu, Amerika terseret ke dalam kontroversi diplomatik dengan Jerman dan Inggris. Jerman menenggelamkan kapal-kapal Amerika sehingga terjadi perang peringatan antara Jerman dan Amerika. Kemudian, Amerika memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Jerman. Melalui sebuah kongres, Amerika menyatakan perang dengan Jerman. Di Revolusi Rusia. Di tengah intervensi Amerika di dalam perang, Rusia mengalami permasalahan internal. Perang mengungkapkan pemerintahan Rusia yang tidak lagi efisien, lemah, dan korup. Di akhir 1916, partai pro-Jerman di Rusia, termasuk Isar dari Jerman, melakukan negosiasi dengan Central Powers untuk sebuah perdamaian terpisah. Rusia mengalami demoralisasi, krisis, dan kerusuhan yang tidak dapat terhindarkan. Kaum revolusioner membentuk pemerintahan sementara dan ingin merubah bentuk negara menjadi konstitusional. Para sosialis berencana melakukan revolusi ekonomi. Banyak prajurit yang desersi dan memilih berkawan dengan musuh atau Central Powers. Akhirnya Rusia mulai terpecah menjadi negara-negara bagian, dan di bawah berbagai kekacauan tersebut Rusia memilih berdamai dengan Jerman melalui perjanjian Brest-Litovsk yang menyebabkan Rusia kehilangan sepertiga wilayah karena perjanjian. Akhir perang 1918. Runtuhnya Rusia membuat Jerman semakin puas dan optimis untuk melanjutkan perang dan menguasai dunia. Pada Maret 1918, di bawah Field Marshal, Jerman melancarkan serangan besar di front barat sehingga Jerman bisa menguasai kembali di daerah-daerah yang pernah direbut sekutu pada tahun 1916 dan 1917. Setelah serangan Jerman dengan beberapa gelombang, pada Juli 1918, sekutu Amerika dan Prancis dan Inggris berhasil menghancurkan garis pertahanan Jerman di Hindenburg. Akibat serangan ini, Jerman tidak bisa lagi membantu negara-negara konfederasinya sehingga satu persatu negara konfederasi Jerman runtuh seperti Bulgaria, Turki, dan Austria-Hungaria. Selama musim panas dan musim gugur, Jerman mulai merasakan pahitnya kekalahan. Kaisar Jerman melarikan diri ke Belanda sehingga Jerman dikuasai oleh orang-orang demokrat sosial. Dengan pemerintahan Jerman yang baru, sekutu dengan Amerika melakukan gencatan senjata. Melalui perjanjian-perjanjian perdamaian, Central Powers harus membayar ganti rugi perang dan disposisi kepemilikan. Konferensi Perdamaian. Konferensi perdamaian diselenggarakan di Paris untuk menyelesaikan masalah-masalah di Eropa dan juga dunia. Para delegasi konferensi mewakili semua negara sekutu dan asosiasi dan negara-negara yang berhubungan diplomatik dengan Central Powers.
Arah pembicaraan tertuju pada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang. Dua delegasi di setiap 5 negara adidaya ini menjadi anggota Dewan untuk mendiskusikan tujuan konferensi. Seiring berjalannya waktu, kesulitan untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi seluruh delegasi diperlukan pengurangan jumlah awal Dewan Utama dari 10 menjadi 5 orang. Akhirnya Jepang keluar dari lingkaran perdamaian dengan Jerman. Perjanjian Versailles mengubah perbatasan bagian barat Jerman. Keinginan kuat rakyat di kedua provinsi untuk bergabung Prancis menjadi alasan kuat diselenggarakannya konferensi perdamaian ini. Klausa perjanjian mencakup penghapusan conskripsi, pengurangan tentara, dan penghancuran benteng-benteng di bagian barat Rhine. Armada Jerman dikurangi hingga hanya menjadi beberapa kapal perang tanpa kapal selam. Perjanjian ini juga melarang ekspor-impor hampir seluruh produk material perang. Persyaratan drastis ini menjadi pembatas umum peralatan perang oleh bangsa-bangsa. Sepertinya cukup materi dari saya. Mari lanjut ke materi selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Salma Nur Alifia dengan NIM 1906141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemulihan dunia. Perdamaian dengan Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Turki. Yang pertama, perjanjian dengan Austria ditandatangani pada bulan September 1919 di Jerman. Perjanjian ini menghasilkan disintegrasi dual monarki. Austria menyerahkan wilayahnya kepada Cekoslowakia dan Yugoslavia mengakui kemerdekaan mereka. Perjanjian ini juga mencakup hal perbaikan dan peluncuran senjata. Yang kedua, perjanjian dengan Hungaria ditandatangani pada bulan Juni 1920 di Versailles. Perjanjian ini menjadikan Hungaria sebagai sebuah negara kecil yang dihuni hampir seluruhnya oleh bangsa Magrais. Cekoslowakia menguasai bagian utara Hungaria, Rumania menguasai distrik-distrik Transilvania, Yugoslavia menguasai wilayah Slovenia dan Kroasia. Yang ketiga, perjanjian dengan Belgia ditandatangani pada bulan November 1919 di Nihili. Bulgaria menyerahkan Thrace kepada Yunani dan Bulgaria kehilangan pintu keluar menuju Laut Aegea. Yang keempat, perjanjian dengan Turki ditandatangani pada bulan Agustus 1920 di Sevres, membatasi wilayah Ottoman di Eropa hingga Konstantinopel dan sekitarnya. Kemudian Kepulauan Sporades dikuasai oleh Italia diserahkan kepada Yunani dengan pengecualian Rhodes. Negara-negara baru di Eropa Tengah. Kemenangan atas Central Power memunculkan banyak negara baru di Eropa Tengah dan Timur. Yugoslavia pada tahun 1914 dibagi utamanya menjadi negara-negara merdeka. Serbia dan Montenegro bersatu dengan bekas provinsi-provinsi Yugoslavia di Austria-Hungaria demi mendirikan negara Yugoslavia. Negara-negara baru di Eropa Timur. Semua bangsa di perbatasan barat Kekaisaran Rusia membentuk negara independen. Negara-negara republik itu adalah Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Ukraina. Demokrasi dan sosialisme. Demokrat sosial sebelum perang adalah musuh utama militerisme dan otokrasi di Jerman. Pada 1914, orang demokrat sosialis melawan demam perang yang kemudian menyapu seluruh Jerman. Setiap negara harus memiliki bentuk pemerintahan republik dengan perwakilan yang dipilih melalui pemungutan suara. Sosialisme. Sosialis moderat bergantung pada pemungutan suara untuk menghapus kapitalisme dan memperkenalkan kepemilikan negara. Sosialis radikal menyarankan cara-cara kasar untuk menggulingkan kelas menengah kapitalis borjuis dengan tujuan membentuk kediktatoratan proletariat. Rekonstruksi ekonomi. 27 negara mengangkat senjata dan 5 negara Amerika Latin memutuskan hubungan dengan Jerman. Hanya 17 negara yang netral. Negara netral pun tetap tidak bisa melepaskan diri dari diskolasi ekonomi yang disebabkan oleh perang. Semua perang dari masa revolusi Prancis hingga 1914 menghabiskan biaya lebih dari 25 miliar dolar. Perang dibiayai oleh pajak yang ditingkatkan. Liga Bangsa-Bangsa. Para oktorat melakukan usaha membentuk Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1815 setelah Eropa mengalami kehancuran akibat perjuangan melawan Napoleon, Tsar Alexander I, dan kemudian bergabung dengan Prancis dari Austria.
Frederick William III dari Prusia membentuk Holy Alliance atau Aliansi Suci, penanda tanganan perjanjian damai oleh pemerintah sekutu dan ratifikasinya menandai terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjut ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Satria Pratama akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat kronologi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi di 3 benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Perang ini berlangsung pada tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Fase perang. Fase perang ini dibagi menjadi 3, yaitu permulaan, titik balik, dan akhir. Fase permulaan yaitu penyerbuan pasukan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dikenal dengan nama Perang Kirat. Hal ini menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya fase titik balik yaitu kedekatan hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Perancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Fase akhir. Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad tanggal 19 November 1942. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua yaitu salah satunya adalah Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil merealisasikan terciptanya perdamaian dunia. Lahirnya imperialisme Jerman yang menginginkan Eropa Tengah, Italia ke Laut Tengah, dan Ethiopia, serta Jepang sendiri mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Perbedaan ideologi di antara ketiga blok, dan yang terakhir perundingan Versailles menyatakan bahwa Rusia Timur dilepaskan dari Jerman dengan membuat koridor Polandia di tengah-tengahnya. Kota Danzig terletak di tengah koridor ini dan dijadikan kota merdeka oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dampak Perang Dunia Kedua. Ada banyak hal dampak Perang Dunia Kedua yang terjadi bagi dunia ataupun negara yang terlibat. Dan salah satunya adalah munculnya 2 negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman perannya memudar dalam pergulatan politik dunia. Yang terakhir ada terciptanya sejarah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat perebutan kekuasaan untuk menguasai dunia di antara keduanya. Baik, sepertinya cukup apa yang saya sampaikan terkait Perang Dunia Kedua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.